Sebelum kita mulai pelajaran, selayaknya umat beragama yang baik, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya pimpin berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya coba saya absen dulu satu-satu ya. Ahmad Indra Yoga Pratama, Ahmad Zulfikar, Ahmad Jawhar, Alvino Trianggara, Amira Iza, Anissa Nurlaili, Apriliano Angelusika, Cinta Kalisa, Diandra, Dini. Baik, sudah ya. Nah, kita hari ini belajar tentang konsep dasar coding dan konsep dasar artifisial. Ada yang tahu coding itu apa? Anak-anak? Pemrograman. Apalagi? Ada yang tahu? Kode-kode yang ada pada aplikasi. Itu ya. Baik. Coding itu benar, ada yang bilang pemrograman, ada kode-kode dalam aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan saat ini itu semuanya disusun atas coding atau kode-kode atau bahasa perintah ya. Perintah-perintah yang tersusun secara struktural dan logis menghasilkan suatu aplikasi baik web maupun aplikasi ya, baik desktop maupun website. Nah, kalau kecerdasan artifisial apa? Kecerdasan artifisial ada yang tahu? Kecerdasan buatan. Maksudnya gimana kecerdasan buatan? Kecerdasan yang diciptakan untuk meniru kemampuan manusia yang diterapkan dalam suatu teknologi atau aplikasi ya. Baik, coba kita lihat dulu video selanjutnya. Hai semuanya, selamat datang di channel Bahasa AI. Hari ini kita bakal membahas satu topik yang super seru dan penting banget. Apa itu AI dan kenapa kita harus peduli? Yuk kita mulai. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir dan belajar manusia. Kalau otak manusia bisa belajar dari pengalaman, AI juga bisa, tapi lewat data. Contohnya AI bisa belajar mengenali wajah kamu, ngertiin suara kamu, bahkan bantu nyari jalan tercepat ke rumah kamu lewat Google Maps. Singkatnya, AI adalah otak digital yang terus berkembang. AI itu ada beberapa jenis nih. 1. AI Artificial Narrow Intelligence. Paling umum, contohnya Siri, Alexa, Google Translate. 2. AGI Artificial General Intelligence. Setara otak manusia, masih tahap pengembangan. 3. ASI Artificial Super Intelligence. Lebih canggih dari manusia, ini masih teori, tapi seram juga kalau jadi kenyataan. AI itu udah ada di mana-mana loh. Ini beberapa contohnya. 1. Keseharian. AI bantu nyusun jadwal, jawab pertanyaan sampai ngasih rekomendasi film. 2. Kesehatan. Deteksi penyakit lebih cepat dan akurat. AI bisa bantu analisis ronsen, bahkan prediksi risiko kesehatan. 3. Transportasi. Mobil otonom seperti Tesla, itu semua pakai AI buat nyetir sendiri. Gokil banget kan? 4. Industri dan pabrik. Robot pintar bantu produksi barang, ngecek kualitas, sampai prediksi kapan mesin rusak. 5. Bisnis dan keuangan. AI bisa analisa pasar saham, bantu customer service, bahkan tulis laporan otomatis. 6. Pendidikan. AI bantu personalisasi pembelajaran. Anak-anak bisa belajar sesuai gaya mereka masing-masing. Tapi nggak semuanya indah. Ya, AI juga punya tantangan besar, kayak risiko hilangnya lapangan kerja, bias data yang bisa bikin AI nggak adil, masalah privasi dan penyalahgunaan teknologi. Makanya penting banget buat kita paham dan bijak pakai AI, bukan cuma asal pakai aja. Oke, itu ya. Itu tentang AI. Hai semuanya. Nah, inilah dalam era digital saat ini, coding atau pemrograman dari kecerdasan artifisial atau AI telah menjadi dua pilar utama yang mendorong investasi dan transformasi di berbagai sektor kehidupan. Memahami konsep dasar keduanya sangat penting untuk mengapresiasi bagaimana teknologi membentuk dunia kita dan membuka peluang baru. Materi
ini akan menguraikan definisi fungsi kerja dan prinsip kerja dan contoh penerapan coding serta kecerdasan artifisial. Ini pengantar aja ya. Nah, konsep dasarnya ini coding tadi ya. Coding atau pemrograman adalah proses menulis serangkaian instruksi yang terstruktur dan logis dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Instruksi-instruksi ini yang dikenal sebagai coding. Memberitahu komputer langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Bahasa programan seperti Python, Java, C++, JavaScript, dan banyak yang lainnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan mesin. Jadi mesin yang dimaksud di sini adalah komputer. Fungsi dan tujuan coding. Fungsi utama coding adalah untuk menciptakan solusi perangkat yang beragam. Tujuan coding sangat luas, meliputi membuat aplikasi, menciptakan game, situs web, dan mengotomatisasi tugas. Sini ada yang suka game. Nah, game hanya sebatas pengguna atau sudah sampai batas pencipta? Masih pengguna. Ada yang tertarik untuk bikin game sederhana. Jadi game sederhana, contohnya ya, itu kita bisa menggunakan coding unplug, ada plugin, ada unplug. Unplug itu adalah kode-kode atau perintah-perintah atau aturan-aturan dalam suatu game. Nah, nanti kalau aturan-aturan tersebut diaplikasikan dalam suatu bahasa pemrograman, jadilah game yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang kalau konsep dasar kecerdasan artifisial adalah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau yang lebih kita kenal sehari-hari adalah AI, adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Ini termasuk kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami bahasa alami, mengenali pola, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan bahkan berkreasi. Tujuan utama AI adalah menciptakan sistem yang dapat berpikir dan bertindak secara rasional seperti manusia. Dia komputer itu belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Dari data yang pernah direkam sebelumnya. Sekarang semuanya serba terhubung ke internet. Dan internet itu sudah dimulai tahun 1960-an. Dia menyimpan semua data yang pernah dimasukkan. Dengan adanya data yang besar atau big data, si internet ini belajar kebiasaan manusia, belajar dari data, belajar dari warna yang sudah pernah dia simpan di memorinya. Kemudian ketika diminta lagi saat ini, dia ngambil dari data-data yang ada, jadikan satu. Misalnya gambar, buatkan saya gambar seorang polisi sedang ini. Nanti dia akan cari itu data gambar yang berkaitan dengan perintah kalian. Gabung, hasilnya dikasihkan. Misalnya kalau yang paling sering kalian gunakan adalah mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan ChatGPT, Gemini, ya. Buatkan saya proposal tentang pentas seni. Kegiatannya temanya adalah tentang ini, materinya tentang ini, konsepnya adalah untuk sekolah tingkat SMA. Si AI ini mempelajari data-data yang sudah pernah tersimpan ke dia. Mungkin ada datanya orang lain yang dulu pernah diupload, dikumpulkan oleh dia, dicarikan yang cocok. Oh, pentas seni, berarti ini. Oh, konsepnya tentang ini, dia dicarikan lagi. Oh, untuk anak SMA, dia cari lagi. Sampai ketemu, jadilah satu rancangan konsep kegiatan pentas seni, panggungnya. Bahkan nanti biasanya ditawari apakah butuh dibuatkan rancangan anggaran biayanya. Kalau kalian jawab dia, ya nanti akan cari referensi lagi. Jadi dia kecerdasan itu berdasarkan referensi, data. Ya. Nah, prinsip kerjanya itu melibatkan beberapa komponen kunci. Pertama tadi ya, belajar dari data, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Pola itu biasanya kebiasaan-kebiasaan. Oh, biasanya jam sekian misalnya kalian mau rekomendasikan saya untuk tempat rekreasi untuk keluarga. Dia akan belajar dari pola. Oh, biasanya kalau keluarga itu di data yang saya punya itu senangnya ke tempat ini. Bahkan dia sampai bisa merekomendasikan harinya. Harinya merekomendasikan hari ini karena mungkin kalau hari ini sudah ramai, macet. Cuaca juga dia punya data tentang cuaca. Dia akan melihat cuaca, direkomendasikan kalau bisa di hari ini, bukan
dilakukan di bulan ini dan sebagainya. Baru dia bisa mengasih keputusan. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya asisten virtual, Siri, Google Assistant, Google Gemini, ChatGPT, memungkinkan interaksi suara atau teks dengan perangkat atau mendapatkan informasi, mengatur, mengingat atau mengontrol perangkat kita. Ada ini rekomendasi produk, misalnya Netflix, YouTube. Dia juga ada AI-nya. Dia mengenali pola kalian. Oh, si ini senangannya buka apa sih? Tersimpan dia paham polanya. Oh, biasanya setiap hari Minggu dia ini buka YouTube tentang musik misalnya. Otomatis YouTube akan merekomendasikan kalian file-file yang keluar di FYP kalian adalah apa yang pernah kalian cari atau pola. Bahkan kalian nggak nyari pun, mungkin kalian sering ngobrolin itu ya. Ini ada yang bilang, meskipun kita nggak pernah nyari, tapi kita ngobrol sesuatu tentang itu, nanti keluar di SDB kalian. Misalnya dalam ruangan ini kita hari ini belajar AI kan. Nah, kemungkinan nanti sore atau kapan di handphone kalian, kalau sekarang lagi bawa handphone dan nyala, nanti di FYP kalian keluar tentang AI, atau kita bahas sepatu misalnya, nanti akan keluar. Dari mana dia tahu? Smartphone kalian itu sebenarnya ketika off pun dia masih hidup dan looping. Ya, dia mungkin lu tahu. Oh, ternyata gini cara kerjanya. Filter spam email, misalnya sistem kecerdasan artifisial secara otomatis mengidentifikasi dan memisahkan email yang tidak diinginkan, spam, dari kotak masuk utama Anda. Pengenalan wajah digunakan dalam keamanan, membuka kunci dan seterusnya. Jadi lagi, kesimpulannya, coding adalah fondasi di mana semua perangkat lunak dibangun. Ya, coding itu fondasinya. Memungkinkan kita untuk menginstruksikan komputer melakukan berbagai tugas. Sementara itu kecerdasan artifisial membawa kemampuan komutasi ke tingkat berikutnya, memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir dan membuat keputusan. Meniru kecerdasan manusia, kedua bidang ini saling melengkapi dan terus berkembang menjadi masa depan dan yang lebih terotomatisasi, efisien dan cerdas. Pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep ini akan memberdayakan individu untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam dunia yang semakin didorong. Oke, baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan tentang konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Coba sekarang kita praktekkan bagaimana menggunakan kecerdasan artifisial. Untuk codingnya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Yang sebenarnya kita belajar menggunakan kecerdasan artifisial. Pada kesempatan kali ini yang kita cari yang mudah dan tidak berbayar, kita pakai fasilitas dari Google yaitu Gemini. Coba dibuka Gemini di tab-nya masing-masing. Nah, sekarang coba saya minta kalian, ini nanti sebelum saya jelaskan tentang struktur prompt ya, kalian bikin prompt sepengetahuan kalian. Perintahnya saya minta coba kalian buat gambar yang di dalamnya ada siswa sedang membawa minuman di kantin. Silakan, coba nanti kita lihat hasilnya masing-masing ya. Silakan. Coba bikin. Sudah jadi? Coba lihat. Oh iya. Saya jadi ya. Baik anak-anak, semuanya sudah bisa? Sudah bisa ya. Nah, mungkin ada nggak yang nggak sesuai dengan perintahnya misalnya, atau yang tidak dengan sesuai dengan keinginan kalian? Ada ya. Nah, jadinya anime, ada yang jadi orang bule. Nah, itu di situ kita perlu memahami tentang struktur prompt. Untuk struktur prompt kita pelajari nanti di pertemuan yang akan selanjutnya bagaimana cara membuat prompt yang baik. Baik